sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjamah Adna. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Kupang beberapa hari ke depan menutup sementara lintasan penyeberangan. Sepanjang tahun 2022, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri menangani 2.000 lebih perkara. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya bersama saya Komang Astri. Ya, dan saya Junet Kapitan. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama dari Kota Kupang. Pemirsa, Manajemen Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Cabang Kupang hingga beberapa hari ke depan menutup sementara lintasan penyeberangan ke sejumlah lintasan menyusul cuaca buruk yang melanda perairan Nusa Tenggara Timur. Penyeberangan baru akan dibuka kembali setelah cuaca membaik. Sejak Senin 26 Desember 2022, Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Kupang memberhentikan sementara layanan penyeberangan ke semua lintasan, kecuali lintasan pendek yakni Kupang Hansisi. General Manager Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Kupang, Samsudin mengatakan penghentian sementara pelayanan penyeberangan ke sejumlah lintasan ini akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur. Lintasan penyeberangan yang ditutup sementara adalah lintasan Kupang Rote, Kupang Aimere, Kupang Sumba, Kupang Larantuka, Kupang Lembata, dan Adonara. Juga lintasan Kupang Kalabahi dan lintasan Kupang Sabu. Manajemen ASDP Kupang juga belum bisa memastikan sampai kapan jalur penyeberangan akan dibuka kembali karena berdasarkan perkiraan BMKG Stasiun Maritim Kupang, cuaca buruk diperkirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Namun demikian, jika cuaca membaik dan sudah mendapatkan izin berlayar dari pihak Syah Bandar, maka Manajemen Angkutan Sungai dan Danau akan segera membuka kembali lintasan penyeberangan. Terkait dengan kondisi ekstrim, beberapa hari ini, mulai dari kemarin sampai beberapa waktu ke depan, kami dari PT ASDP Indonesia Ferry Bercabang Kupang tetap mengacu pada kondisi cuaca dengan pertimbangan cuaca, dan pertimbangan lain adalah keselamatan kepada pengguna jasa. Jadi apa yang kami lakukan, kami sudah koordinasikan dengan stakeholder setempat, terutama dengan para Korsatpel dan Bapak Kabalai. Kami juga sudah informasikan penundaan-penundaan ini dengan Pak Kadisub bahwa pertimbangan keselamatan menjadi prioritas kami. Kami berharap di beberapa waktu ke depan ketika cuaca sudah membaik dan koordinasi dengan Syah Bandar setempat juga sudah membolehkan, saya pastikan kita buka pelayanan. Berdasarkan dengan info dari BMKG menyangkut dengan keadaan cuaca, dasar itu yang menjadi patokan kami untuk tidak memberangkatkan kapal karena cuacanya ekstrim, sehingga untuk menjaga keamanan keselamatan kita tidak memberangkatkan. GM ASDP Cabang Kupang juga menjelaskan penutupan sementara lintasan penyeberangan semata-mata untuk keselamatan penumpang. Samsudin juga memastikan akan terus memonitor perkembangan cuaca. Masyarakat yang hendak berpergian menggunakan jasa angkutan feri diharapkan bisa memaklumi. Dari Kota Kupang, Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND menghimbau warga waspada bencana dikarenakan cuaca ekstrim terjadi beberapa hari ini di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Musim pancaroba ekstrim akhir-akhir ini terjadi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kabupaten Inde. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Inde, Maria Yasinta Sare, menghimbau kepada warga yang tinggal di pinggir pantai, bantaran sungai dan lokasi-lokasi rawan bencana untuk mencari tempat yang aman jika terjadi perubahan cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang atau pasang naik. Ia juga menyampaikan kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat dampak peralihan musim bisa menimbulkan berbagai peristiwa seperti banjir rob, tanah longsor, banjir bandang, serta pohon tumbang. Dihimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan karena sampah menjadi penyebab tersumbatnya drainase. Untuk masyarakat pesisir pantai selatan dan utara untuk kembali menanam pohon bakau dan waru untuk menahan gelombang. Sementara untuk diketahui saat ini ada 3 kecamatan yang terdampak banjir rob, yakni Kecamatan Maurole di Desa Watukamba, Ngalukoja dan Maurole, Kecamatan Maukaro, yakni Desa Nianibo, dan Kecamatan Pulau Ende, Desa Ndoriwoi. Khususnya yang warga wilayah pesisir pantai maupun sungai dan lokasi yang memang rawan terhadap bencana karena cuaca ekstrim, untuk mencari lokasi yang aman jika terjadi perubahan cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang ataupun gelombang pasang gitu, di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Inde. Himbauan saya untuk jangka menengah dan jangka panjangnya adalah warga masyarakat terutama di pesisir utara untuk menanam kembali pesisirnya atau pantainya dengan tanaman bakau, karena tanaman bakau ini salah satu untuk meredam gelombang. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Ngada 2 hari belakangan ini juga menumbangkan rumpun bambu serta memutuskan pasokan listrik. Aparat Polres Ngada bersama masyarakat setempat bekerja keras untuk membersihkan bambu yang menutup akses jalan utama Bajawa menuju ke Kecamatan Soa. Pasca hujan lebat yang disertai angin kencang yang menerpa Kabupaten Ngada, khususnya Kota Bajawa, menumbangkan rumpun bambu di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, serta menyebabkan pelintasan dari Bajawa menuju Kecamatan Soa menjadi lumpuh. Pasalnya jalan yang tertutup bambu yang tumbang merupakan jalan utama untuk menuju Bandara Turo Lelo Soa, serta menimbulkan antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berawal dari laporan warga Desa Bowali, tim reaksi cepat Polres Ngada yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ngada mendatangi lokasi kejadian dengan membawa alat sensor kayu serta peralatan lainnya agar bisa secepatnya memotong dan memindahkan patahan bambu agar tidak menghalangi pengguna jalan yang ingin melintas. Satu persatu bambu yang sudah terpotong langsung diamankan di pinggir jalan dan dibersihkan agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Beberapa anggota Polres Ngada bersama masyarakat bahu-membahu memotong bambu agar bisa mengangkat kembali kabel listrik yang tertimpa bambu yang tumbang. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan, selain untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, tugas utama Polri salah satunya adalah gerak cepat tangkap darurat bagi masyarakat yang mengalami musibah, termaksud mengantisipasi dan membantu masyarakat ketika membutuhkan kehadiran polisi untuk keluar dari kesulitan yang mereka alami. Jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Kota Bajawa yang akan ke Bandara Soa. Sekali lagi di sini kami mendapat secara respon cepat dari Polres Ngada, mendapat informasi dari warga di Desa Bowali. Jadi kami turun langsung bersama dengan warga yang ada di Desa Bowali ini untuk menanggulangi baik pohon tumbang maupun rumpun bambu yang tumbang yang menghalangi jalan. Jadi selain itu juga kami dari jajaran Polres Ngada dalam operasi lilin, di mana sudah 2 hari ini situasi dan kondisi cuaca di Kota Bajawa khususnya, di mana curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin yang cukup kencang. Kami juga menyiagakan personil dari Polres Ngada yang membantu dalam hal search and rescue tim SAR.
Setelah 1 jam lebih membersihkan dan mengamankan potongan bambu yang menghalangi akses jalan raya, serta dipastikan aman, aparat Polres Ngada bersama masyarakat sejenak beristirahat sembari berdiskusi untuk selalu waspada di saat cuaca buruk. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Berkat gotong royong warga di Kecamatan Takari, Jembatan Bokong akhirnya bisa kembali diakses. Jembatan ini sempat putus karena banjir yang meluap sehingga akses ke Amfuang Selatan, Lelogama dan sebaliknya lumpuh. Beginilah suasana gotong royong warga Desa Benu dan Kelurahan Takari bersama TNI Polri menambah lubang pada deker Jembatan Bokong. Nampak dengan alat seadanya, warga menambah lubang yang rusak saat banjir. Dengan demikian, berkat gotong royong warga di Kecamatan Takari ini, akhirnya Jembatan Bokong ini bisa kembali diakses. Jembatan ini sempat putus karena banjir yang meluap, sehingga akses ke Amfuang Selatan, Lelogama dan sebaliknya lumpuh. Ketua RW 4 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Mean Mangi, saat dikonfirmasi mengatakan, kerja gotong royong warga dari Desa Benu dan Kelurahan Takari bersama TNI Polri ini merupakan inisiatif warga karena melihat warga yang hendak ke Kecamatan Amfuang Selatan, Amfuang Tengah, dan beberapa desa di Kecamatan Takari maupun sebaliknya terhambat karena kerusakan jembatan tersebut. Gotong royong ini dilakukan selama 2 hari. Saat ini dari pihak PUPR telah menurunkan alat berat dan kawat peronjong untuk mengeruk pasir dan memasang tembok penahan agar Kali Bokong tidak lagi mudah mengalami longsor hingga meluap. Hingga berita ini diturunkan, rilis dari Media Center Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Kupang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang, data korban bertambah hingga 1.712 jiwa terdampak bencana di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box
Agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital, berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box, juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebanyak 1.000 lebih personel gabungan TNI, Polri, dan Forkompimda dikerahkan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebanyak 1.000 lebih personil yang dikerahkan ini bertugas untuk mengamankan sejumlah titik keramaian selama perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Pengerahan personil ini mengingat Labuan Bajo menjadi tujuan wisata selama hari libur Natal dan Tahun Baru, sehingga sangat dibutuhkan pengamanan yang ketat dan antisipasi tindakan kriminal di tengah lingkungan masyarakat dan pariwisata. Berbagai hal tersebut tentunya dipersiapkan dalam rangka mengamankan kegiatan Natal. Hal ini dilaksanakan guna masyarakat merasa nyaman dan aman, sebagaimana perintah dari Presiden Joko Widodo bahwa saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru betul-betul disiapkan agar masyarakat merasa nyaman dan juga aman. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas meninjau perayaan Natal di Gereja Santo Yosep Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk saling menghargai dan merawat toleransi antar umat beragama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bersama rombongan disambut Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, Iman dan Suster serta umat Gereja Santo Yosep Naikoten Kupang. Kunjungan pertamanya di Nusa Tenggara Timur ini untuk memantau secara langsung perayaan Natal di Kota Kupang. Ia ingin memastikan umat Kristiani merayakan Natal dengan aman dan damai penuh sukacita. Menteri Yakut Khalil Qomas menyatakan Indonesia memiliki nilai yang berbeda dengan bangsa lain, yaitu keberagaman suku maupun agama, sehingga kebersamaan sebagai kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk lebih kuat dari bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu, Menteri berpesan agar semua umat beragama di Indonesia memaknai perbedaan sebagai sebuah kekuatan dalam membangun bangsa. Saya berharap pada perayaan Natal ini, mari kita sama-sama memperbanyak mencari kesamaan dari yang berbeda. Kita masing-masing di antara kita, kalau Bapak Ibu sekalian menengok kiri kanan depan belakang, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Secara fisik juga pasti berbeda. Tetapi mari kesempatan perayaan Natal kita jadikan momentum untuk semakin memperbanyak mencari kesamaan di antara kita semua, bukan sebenarnya mencari perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena tanpa dicari perbedaan itu pasti ada. Jadi yang sama jangan dibedakan, yang beda mari kita samakan. Sementara itu, Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Menteri Agama Republik Indonesia. Kehadiran Menteri Agama di tengah umat Kristiani saat perayaan Natal merupakan oase bagi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dengan senang hati, dengan rasa bersyukur, saya atas nama umat para pastor di sini dan terutama atas nama umat Kristiani di Kota Kupang sekali lagi menyampaikan selamat datang
Terima kasih atas anugerah yang dibawa Menteri untuk kami. Bukan anugerah lain, tapi kehadiran Bapak sungguh menambah sukacita Natal di kota Kupang. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kepolisian Resor Flores Timur melakukan pengamanan di gereja selama perayaan Natal demi kenyamanan umat dan demi kenyamanan dan keamanan umat Kristiani dalam beribadah. Kegiatan pengamanan ini tidak hanya di kota namun dilakukan hingga ke pelosok. Kegiatan ini sesuai instruksi Kapolres Flores Timur untuk melakukan pengamanan di seluruh gereja yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kapolres Flores Timur AKBP Igede Ngurajoni Mahardika menjelaskan kegiatan pengamanan di gereja sebagai bentuk pelayanan agar kegiatan ibadah Natal 2022 berjalan aman, damai dan lancar oleh segenap personil baik di tingkat Polres, Polsek, Pospol dan Babim Kamtibmas. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah ini adalah kabupaten kepulauan, sehingga seluruh jajaran Polres dibantu anggota TNI akan terus melakukan pengamanan Nataru demi menjaga keamanan serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif saat umat Kristiani melaksanakan ibadah. Sekaligus menjalankan keamanan bagi masyarakat selama berlangsungnya perayaan Natal di wilayah hukum Polres Flores Timur. Di wilayah kota Larantuka, kemudian kita juga ada yang melakukan pengamanan di Pulau Adunara, karena wilayah Kabupaten Flores Timur ini terbagi menjadi daratan Larantuka, daratan Flores, kemudian ada di Pulau Adunara, kemudian ada juga di Pulau Solor. Kita harapkan semua tempat-tempat strategis, tempat-tempat di mana masyarakat menggunakan ibadah gereja tersebut digunakan untuk ibadah Natal, terutama yang tempatnya ramai ataupun strategis yang lainnya bisa mereka gunakan untuk melakukan ibadah dengan lancar. Kapolres Flores Timur AKBP Igede Ngurajoni Mahardika menghimbau kepada segenap masyarakat agar senantiasa menjaga kondusivitas selama berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru dengan tidak membunyikan petasan maupun keributan lainnya sehingga suasana ibadah umat Nasrani dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, tim penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Malaka melakukan bazar murah di Besikama, Kecamatan Malaka Barat, guna meringankan beban ekonomi masyarakat kecil jelang Tahun Baru. Terlihat suasana bazar murah di Kecamatan Malaka Barat. Warga ramai-ramai mengunjungi beberapa stan yang disediakan tim penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Malaka. Kegiatan Bazar Murah dilakukan atas kerjasama TP PKK Dekranasda Kabupaten Malaka dengan Bulog Cabang Atambua dan PT Cipta Laku Lestari Atambua guna membantu warga dalam merayakan Hari Raya Tahun Baru. Kegiatan Bazar Murah menyediakan 9 bahan pokok sembako dengan harga terjangkau. Sembako yang disediakan untuk warga diantaranya minyak goreng, gula, terigu, beras, telur, dan beberapa jenis lainnya. Tidak hanya itu, para pengunjung juga akan disuguhkan dengan makan mie gratis dan minum kopi gratis. Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Malaka, Dr. Gigi Maria Martina Nahak menjelaskan, kegiatan ini dilakukan semata-mata ingin membantu masyarakat kecil karena 9 bahan pokok atau sembako yang dijual dengan harga sedikit lebih murah dari harga pasar setiap hari. Persediaan tidak banyak, tapi dapat membantu masyarakat kecil. Sosial, pasar murah, itu dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dalam menyambut Hari Natal. Kebetulan ini kegiatan dalam rangka Hari Ibu juga. Ya, biasa yang perlu sembako itu ibu-ibu kan. Yeah. Jadi kita anggap ini suatu kegiatan positif yang bisa membantu masyarakat. Mereka membeli sembako dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasar sehari-hari. Lanjut Maria, Bazar Murah sudah dilaksanakan di Kecamatan Malaka Tengah dan Malaka Barat menjadi titik kedua. Pihaknya berharap dengan kegiatan ini masyarakat kecil dapat terbantu dan dapat merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Tangan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sepanjang tahun 2022, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri telah menangani 2.000 lebih perkara. Perkara yang paling dominan sepanjang 2022 adalah kasus penganiayaan. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim, menjelaskan data yang dihimpun dari seluruh kejari dan cabang kejaksaan negeri di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur periode Januari hingga Desember 2022 terdapat 2.342 perkara. Dari keseluruhan perkara yang masuk, jumlah perkara paling banyak adalah penganiayaan, yakni 445 kasus, disusul kasus pencurian dan pengeroyokan.
Sementara kasus persetubuhan anak dan kekerasan dalam rumah tangga masih tergolong tinggi, yakni persetubuhan anak sebanyak 184 kasus dan KDRT 114 kasus. Perkara-perkara tersebut ada yang sudah inkrah di pengadilan, ada juga yang diselesaikan dengan restoratif justice. Ada SPDP masuk 2.342 perkara yang masuk. Nah ini kan karena diambil yang terbanyaknya ini, terbanyak itu penganiayaan 445 kasus, pencurian 301 kasus, pengeroyokan 266, persetubuhan anak 184, KDRT 114. Jadi ini perkara-perkara yang menonjol di Kejaksaan Tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Sementara itu, pada bidang tindak pidana khusus, Abdul Hakim merincikan penyelidikan sebanyak 48 perkara, penyidikan 62 perkara, penuntutan 117 perkara, dan eksekusi 108 perkara. Uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak 12 miliar lebih. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, upaya untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu, pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pengendalian HIV/AIDS terpadu dengan Yayasan Yakum Bethesda. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tentang angka kasus penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu pada tahun 2022, terdapat 45 kasus meninggal dunia. Secara kumulatif dari tahun 2015 hingga tahun 2022, terdapat 800 kasus, 319 diantaranya merupakan angka kematian. Berdasarkan data ini, Kabupaten Belu menempati urutan pertama angka kasus kematian tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Dari data tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dan penyebaran kasus HIV/AIDS sehingga program pemerintah 2030 Indonesia Bebas AIDS bisa tercapai. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Belu melalui dinas terkait melakukan kerjasama dengan Yayasan CD Yakum Bethesda untuk program pengendalian terpadu HIV dan AIDS periode 2022-2025. Program ini menyasar 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, yakni Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, serta Atambua Barat. Tujuan dari program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok dukungan sebaya dan peduli AIDS, serta advokasi dan kampanye pencegahan. Selain itu, lewat program ini juga terdapat penambahan 5 fasilitas kesehatan untuk pengobatan HIV/AIDS serta peningkatan kualitas layanan termasuk tenaga medis. CDPTS ini juga banyak membantu. Mereka tidak membantu dalam penyediaan peralatan, tetapi membantu begitu banyak hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan petugas untuk lebih bekerja secara baik dalam HIV dan AIDS. Kegiatan hari ini adalah Pemuda Belu untuk program HIV selama kurang lebih 3 tahun, tepatnya Juli 2022 sampai Juli 2025. Tapi memang hanya semacam program untuk 4 kecamatan di Tasifeto Barat, Timur, Kakuluk Mesak, dan Atambua Barat. Program ini sangat bermanfaat dan berdampak kepada warga, khususnya ODA. Karena itu sangat penting berkolaborasi saling mendukung bersama CD Bethesda Yakum untuk tujuan membuat masyarakat Belu yang sehat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, salah satu cara mengatasi stunting di Timur Tengah Selatan adalah dengan membudidayakan ikan lele. Cara ini juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan warga. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari budidaya ikan lele. Kabid Pemberdayaan pada Dinas Perikanan Timur Tengah Selatan, Yohanes Mone mengatakan, saat ini mereka tengah mengedukasi dan memotivasi warga Timur Tengah Selatan untuk membudidayakan ikan lele. Salah satu manfaatnya adalah menurunkan angka stunting yang tinggi di kabupaten ini. Ikan gabus ataupun ikan lele banyak mengandung zat-zat bergizi untuk dikonsumsi oleh warga, terutama oleh anak-anak dan ibu hamil.
Para ibu hamil diminta untuk selalu menjaga kesehatan dan salah satu caranya adalah dengan konsumsi lele. Selain itu, ikan lele yang saat ini dibudidayakan kelompok warga juga meningkatkan ketahanan pangan. Warga bisa meningkatkan perekonomiannya secara mandiri dan tidak perlu mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk membeli ikan lele. Tidak salah untuk kami dari Dinas Perikanan rekomendasikan bahwa kita konsumsi ikan lele untuk mengatasi berbagai permasalahan yang tadi saya sebutkan. Terus manfaat kedua yang tidak kalah penting, TTS memiliki angka stunting yang menjadi sorotan luar biasa secara nasional. Nah, kalau kita dalam jangka waktu yang dekat ini kita bisa budidaya ikan lele dengan baik, itu akan menjawab kekurangan gizi dan stunting sebagai permasalahan besar yang terjadi di PTS. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT. Ya, dalam upaya pencegahan pengenangan stunting di Fatuleu Tengah secara kolaboratif, Puskesmas OLB Neno memiliki cara tersendiri. Para nakes menyisihkan sedikit dari gaji mereka untuk membeli telur, kemudian memberi makan kedua anak terindikasi stunting secara rutin. Seperti di kecamatan lain di Kabupaten Kupang, Kecamatan Fatuleu Tengah juga memiliki anak bayi dan balita terindikasi stunting. Saat ini dari 40 anak bayi balita yang mengalami gizi buruk, terdapat 2 anak terindikasi stunting. Demikian hal ini dibenarkan oleh Kepala Puskesmas OLB Teno, Yorim Paulina Nokas. Saat ditemui, ia mengakui bahwa saat penimbangan Agustus 2022, 40 anak mengalami gizi buruk dan dari 40 anak tersebut 2 anak terindikasi stunting. Terhadap kedua anak tersebut, Puskesmas OLB Teno memiliki cara tersendiri untuk menangani, di mana para nakes menyisakan sedikit dari gaji mereka untuk membeli telur, kemudian memberi makan kedua anak tersebut secara rutin. Ia menambahkan bersyukur karena saat ini Kementerian Kesehatan menyalurkan susu PMT, sehingga bisa membantu 40 anak kurang gizi di Kecamatan Fatuleu Tengah. Susu ini kami berharap bahwa keluarga yang penerima susu hari ini hanya anak yang namanya terdata itu yang mengkonsumsi, sehingga tidak untuk satu keluarga ataupun saudara-saudara yang lainnya. Terkait penyaluran BMT susu di Kecamatan Fatuleu Tengah, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe saat memantau penyaluran PMT susu di Kecamatan Fatuleu Tengah mengapresiasi kerja Dinas Kesehatan saat ini, di mana Dinas Kesehatan dan Puskesmas kendati dengan berbagai keterbatasan baik itu dari sisi anggaran dan kendala cuaca karena telah memasuki musim hujan, tetapi dengan gigih bisa menyalurkan PMT susu tersebut. Bahkan melihat hal tersebut, ia juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kupang ikut turun untuk memberikan motivasi kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan orang tua untuk taat dan secara rutin memberikan susu bagi anak bayi balita yang terindikasi stunting. Saya melihat bahwa kesadaran dari masyarakat sudah mulai tumbuh dengan adanya kita sering turun ke lapangan. Yang kedua, saya profesiat dan apresiasi, salut jujur saja kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini Pak Kadis dan seluruh jajaran yang dengan gigih dan dengan serius, walaupun ada hujan, ada kesulitan banyak, tapi selalu ada di lapangan dan memberikan PMT, pemberian makanan tambahan ini sangat membantu mempercepat untuk penurunan stunting. Wakil Bupati Jerry Manafe optimis dengan pembagian PMT susu bantuan Kemenkes tersebut dan upaya inisiatif para nakes OLB Teno bisa menurunkan angka stunting di Kecamatan Fatuleu Tengah terutama pada bulan penimbangan Februari 2023 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah daerah diharapkan dapat menangkap peluang kehadiran sekolah penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Karena ada banyak keuntungan yang tentunya akan diperoleh pemerintah daerah, baik secara ekonomi maupun sumber daya manusia. Harapan ini disampaikan Hermina Disnawati, fasilitator Sekolah Penggerak Lintas Kabupaten Sedaratan Timur, saat ditemui dalam acara pentas seni dan panen karya Sekolah Penggerak SMP Negeri Maubeli Keva Menanu baru-baru ini.
Hermina menjelaskan ada banyak manfaat yang bakal diperoleh pemerintah daerah dengan kehadiran sekolah penggerak di wilayahnya. Selain adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan juga telah menyiapkan anggaran yang cukup besar bagi sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak per tahunnya. Yang pertama, dari segi kebijakan kepala sekolah harus definitif, tidak boleh PLT. Nah, kejadian di beberapa daerah itu karena kepala sekolahnya lolos sekolah penggerak tapi PLT, maka tidak ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ini suatu kerugian besar bagi Pemda. Kenapa? Katakanlah dalam satu kabupaten itu ada 15 kepala sekolah yang lolos, tapi hanya 3 yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. 12-nya hilang. Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan Pemda guna menangkap peluang program sekolah penggerak ini, yaitu melakukan pendampingan khusus dan BIMTEK kepada para kepala sekolah. Karena salah satu syarat penting dalam seleksi sekolah penggerak, selain kepala sekolahnya harus definitif, juga punya kemampuan penulisan esai dan penguasaan informasi teknologi. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, Kepala Desa Otan, Kecamatan Semau yang baru saja dilantik berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan potensi wisata pantai yang dibangun Kepala Desa sebelumnya. Bupati Kupang Korinus Masneno pada 19 Desember 2022 lalu telah melantik 74 kepala desa di Kabupaten Kupang. Salah satu kepala desa dari 74 kepala desa yang dilantik adalah Kepala Desa Otan, Kecamatan Semau. Desa Otan merupakan salah satu desa di Pulau Semau yang menjadi perhatian saat ini karena selain merupakan daerah asal Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bongtilo Laiskodat, tetapi juga pariwisata di desa ini sedang dibangun. Untuk itu sebagai kepala desa yang baru dilantik, Yapi Rolet Holbala berkomitmen lanjutkan pembangunan potensi wisata pantai yang dibangun kepala desa sebelumnya. Karena wisata pantai di desa ini sedang menjadi destinasi wisata. Ia berharap desa Otan di masa kepemimpinannya akan menjadi desa yang maju karena berbagai potensi desa yang telah dieksplor. Kita melanjutkan program PADU dengan program Bapak Desa yang sudah berjalan. Apa yang belum terlaksana betul kita benahi. Dan kita benahi sampai dia menjadi yang terbaik untuk di Desa Otan. Karena kita harus menyambut program gubernur dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengembangan itu tidak terlepas dengan air minum bersih. Sebab di dalam pariwisata itu jelas harus ada air minum bersih, ada air, sumber air. Karena setiap tamu-tamu yang datang pasti membutuhkan air. Kalau tidak ada air, bagaimana mereka bisa menetap? Mereka bisa tenang. Sementara itu, anggota DPRD asal Pulau Semau mengatakan Pulau Semau memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan, dan berbagai potensi lainnya. Tentunya potensi yang ada menjadi pekerjaan rumah bagi para pekerja. Tentunya potensi yang ada menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala desa yang baru saja dilantik. Karena diakui bahwa setiap pemimpin baru pasti ada kebijakan baru. Tetapi perlu dilihat kembali visi misi baik itu pemimpin yang lama maupun yang baru. Tujuannya agar pemimpin yang baru mengambil kebijakan dan melakukan program yang tidak menghilangkan program pemimpin sebelumnya, tetapi melanjutkan dan membuat program itu lebih baik. Tentunya hal ini menjadi harapan karena berbagai potensi di Pulau Semau saat ini sedang dieksplor untuk kesejahteraan masyarakat. Ia berharap 4 kepala desa di Pulau Semau yang telah dilantik bisa memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Junaid Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.